Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Yudhoyono, Magister Manajemen Teknologi. Saat ini saya aktif sebagai dosen tetap pada program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya mengabdi di Universitas Sunan Giri, Surabaya dan diangkat menjadi dosen tetap pada tahun 2000. Sehingga sampai saat ini saya telah mengabdi di Universitas Sunan Giri selama 26 tahun. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengeluarkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam bidang pengajaran. Dan pada kesempatan ini pula, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Jalan Raya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah MKP 6124 berbobot 2 SKS. Proses pembelajaran dilakukan selain dengan paparan, juga terjadi diskusi dengan mahasiswa peserta didik. Dengan dilakukan diskusi ini, maka dapat terjadi interaksi aktif oleh mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan dari materi kuliah yang dipaparkan. Mata kuliah ini membahas materi kuliah terkait dengan perencanaan geometrik jalan, perencanaan tebal lapis kekerasan jalan, sistem drainase dalam perencanaan jalan, serta mengenali dan mengatasi kendala teknis yang timbul dalam proses pembangunan jalan. Agar memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada materi ini mengacu pada CPL program studi, yaitu diantaranya CPL 1, mampu menerapkan pengetahuan matematik dan ilmu pengetahuan alam serta teknologi informasi yang relevan dengan bidang teknik sipil. CPL 4, mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang teknik sipil. Selanjutnya CPL 7, mampu merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas yang diberikan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Terakhir, CPL 10 mampu mengikuti pembelajaran sepanjang hayat dan perkembangan pengetahuan terkini yang relevan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah terbagi pada 4 CPMK, yaitu sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dan merencanakan elemen horizontal dan elemen vertikal perencanaan jalan. CPMK 2, mahasiswa mampu merencanakan sistem drainase di sekitar area badan jalan. CPMK 3, mahasiswa mampu merencanakan tebal perluasan jalan dan jalan lentur serta jalan beton. CPMK 4, mahasiswa memahami dan mengatasi permasalahan teknis yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan jalan. Sebelum dilaksanakan pembelajaran melalui sistem akademik online atau yang disebut sebagai lms.unsuri.ac.id, mahasiswa peserta didik diberikan rencana pembelajaran semester, kontrak kuliah, dan materi kuliah yang dapat diunduh oleh mahasiswa peserta didik. Selain mata kuliah yang dapat diunduh, dalam kuliah juga dilaksanakan diskusi dengan mahasiswa serta pemberian tugas yang akan menjadi bagian dari penilaian akhir selain ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jurnal dan kejadian-kejadian baru terkait jalan raya menjadi bahan materi penilaian maupun bahan diskusi dengan peserta didik. Beberapa rujukan materi kuliah antara lain yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum seperti standar perencanaan geometrik jalan, standar perencanaan tebal lapis kekerasan, standar perencanaan drainase, serta jurnal dan karya tulis terkait dengan rekayasa pembangunan jalan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Jalan Raya, khususnya dengan materi yang pokok bahasan yaitu perencanaan geometrik jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan Jalan Raya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
Lanjut untuk materi hari ini terkait dengan geometrik jalan. Saudara ada yang tahu mengenai geometrik jalan? Bagaimana itu geometrik? Geometrik jalan adalah perencanaan bentuk fisik jalan. Ya, jadi geometrik jalan itu secara umum itu adalah bentuk fisik dari jalan itu. Bagaimana kita merencanakan, apa saja yang harus diperhatikan, kan kita bahas bersama. Baik, kita mulai. Di sini tampil bahwa istilah dalam perencanaan, dalam membahas geometri tentunya kita harus tahu apa istilah-istilah itu. Jangan sampai kita tidak mengenal istilah-istilah yang ada di dalam geometrik jalan itu. Badan jalan. Badan jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan. Apakah median, apakah bahu jalan? Ada gambarnya. Sini bahu jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk mendukung samping lapisan pondasi, lapis pondasi, dan lapis permukaan. Jadi ini adalah fungsi bahu jalan adalah untuk pengoperasian dan juga untuk keamanan dari konstruksi. Jadi kalau ada seorang memanfaatkan bahu jalan dengan tidak semestinya, maka akan mengganggu dari fungsi jalan itu. Yaitu apa? Pada saat dia berhenti tidak bisa di bahu jalan, maka dia akan makan di badan jalan. Demikian juga kalau misalnya itu dibuat warung dan macam-macam, fungsi dari bahu jalan terkait dengan pondasi, lapis pondasi, dan lapis permukaan akan terganggu. Misalnya terjadi genangan. Ingat, kalau kita mengenal lapis jalan lentur, maka tidak boleh ada genangan. Itu akan merusak dari kekuatan atau struktur jalan. Kemudian ada istilah lagi yaitu damaja, daerah manfaat jalan. Adalah suatu daerah yang meliputi seluruh badan jalan. Di seluruh badan jalan ada aspalnya tadi, ada saluran tepi dan ambang pengaman. Saluran tepi itu yang kalau bahasa Inggris side ditch ya. Kemudian ada ambang pengaman. Jadi ada suatu area atau lebar di luar badan jalan itu tadi untuk pengaman dari fungsi dari jalan itu, baik fungsi operasional maupun fungsi teknis. Kemudian ada lagi adalah damija, adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan tadi, ditambah dengan bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan. Ini adalah daerah milik jalan. Jadi ada di damija. Biasanya kalau di lapangan itu ada patoknya yang kuning-kuning, ada lambangnya PU kalau di Indonesia, lambangnya PU itu hitam putih, patoknya kuning, ada DMJ itu daerah milik jalan. Itu siapapun tidak boleh mendirikan bangunan, merusak, melakukan kegiatan di sana. Nah, itu adalah sebagai haknya negara sebagai pemilik. Nanti kita ada pewenang-pewenang, siapa yang berwenang. Kemudian lanjut adalah batas median jalan ini setengah. Selain jalur tepi yang biasa dengan ditinggikan dengan batuan tepi jalan. Jadi median itu kita menjadi batas antara jalur dari utara selatan dan selatan utara itu menjadi mengamankan dari kegiatan atau traffic itu jelas. Orang tidak bisa masuk ke jalur yang berlawanan. Kemudian ada lagi yaitu di sini adalah kawasan luar kota. Oh itu di luar kota, di dalam kota. Apa ya kalau namanya luar kota ya adalah kawasan perkota di luar perkotaan itu. Jadi kalau tahu kita mungkin di jalan tol, lupa kalau di jalan tol itu kok ada yang terang, ada lampunya, kok ada yang gelap. Nah itu perbedaannya di sana. Secara umum kalau di perkotaan itu harus ada lampu-lampu itu di interchange. Kalau yang di luar kota itu kok gelap. Nah, itu memang ada standarnya seperti itu. Masih diizinkan di dalam surat peraturan.
Kemudian ruang manfaat jalan daerah yang meliputi seluruh badan jalan, titik jalan dan ambang pengaman di ruang. Kalau tadi hanya melebar begini, 2 dimensi, sekarang ruangnya. Jadi ada apa? Ada fungsi ketinggian. Makanya seperti di kampung, di perumahan itu tidak boleh masang portal seenaknya, biar nanti truk bisa lewat kita portal. Dan nanti kalau ada kegiatan apa? Kebakaran, ada emergensi, seperti ambulan yang komplit itu, yang 911 itu kan tinggi gitu. Kalau saudara portal, nyari mau ambulan mau masuk, nyari gemboknya tidak ketemu orangnya sudah keburu meninggal. Demikian juga untuk damkar, pemadam kebakaran. Itu kalau kan tinggi juga ya, kalau tidak segera bisa masuk, kebakaran akan menjadi fatal. Ruang milik jalan adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan, jadi semuanya ini adalah ruang jalan. Jadi tidak boleh pasang iklan dan sebagainya, termasuk iklan-iklan yang menarik perhatian. Jadi mungkin sinarnya terlalu terang atau silau, itu akan mengganggu dari pengguna jalan. Ini gambarannya. Jadi ini ada tadi Damija, Damaja, kemudian daerah pengawasan jalan. Ini betul-betul dikontrol, gitu ya. Tidak boleh seenaknya mendirikan warung, mendirikan buat parkiran dan macam-macam. Inilah. Nah, makanya kalau kita lihat di Indonesia atau pada umumnya banyak ya pelanggaran. Kenapa kok? Misalnya orang, wah ini macet, jalannya harus diperlebar. Sebenarnya tidak harus ya. Kalau manajemennya diperbaiki, misalnya saja parkirnya dibersihkan, tidak ada warung atau tidak ada akses yang langsung masuk ke jalan tersebut, lalu lintas insya Allah akan menjadi lebih lancar daripada yang kondisi semula. Lanjut, kecepatan terkait dengan geometrik. Loh kok geometrik kok kecepatan? Karena kita mendesain geometrik itu harus tahu desain kecepatannya. Berapa sih kecepatannya didesain? Misalnya tahu toh pada kecepatan tertentu maka radiusnya harus tertentu, radius tikungan atau tanjakan, nanti ada istilahnya alignment horizontal dan alignment vertikal. Ini yang harus dipahami tidak hanya oleh desainer, tidak hanya oleh kontraktor pelaksana, tapi pengguna jalan itu harus tahu. Tidak apa-apa, saya itu biasa Pak naik mengendarai 60 loh, kalau sudah ada rambunya 40 merah buber itu ya. Nah, coba-coba karena itu memang radiusnya hanya aman bagi kecepatan 40. Anda di luar atau di atasnya kecepatan 40 akan berbahaya. Ada gaya namanya, kalau di fisika itu gaya sentrifuga. Kemudian ada lagi lajur pendakian. Ini untuk khususnya daerah berbukit-bukit atau bergunung-gunung. Kita tidak bisa seenaknya tak desain supaya melihat pantai tak tinggikan aja, ini bisa. Memang view-nya bagus tapi tidak aman. Sudah naiknya susah, nanti turunnya menjadi berbahaya. Mungkin ada berapa ya, ada kejadian remnya ngeblong ya. Karena begitu turun dia ngerem terus. Padahal kalau ngerem terus itu rem itu ada minyak remnya ya, ada minyak rem, ada viskositasnya. Kalau viskositasnya sudah sangat lumer, dia istilah orang awam ngeblong. Remnya ngeblong ya, karena itu tadi, karena diinjek terus. Makanya ada jalur pendakian ini tadi, dan ada jalur tambahan bagi jalan yang punya kelandian dan banyak peluru untuk menampung kendaraan dengan kecepatan rendah, terutama kendaraan besar. Jadi ada jalur lebar yang untuk nanjak, ada pelebaran sehingga yang di belakang bisa mendahului, tidak antri terlalu panjang. Kalau di daerah Jawa Tengah itu ada namanya tanjakan Gombel ya, dari menuju Semarang. Baik, kemudian selain kecepatannya, kemudian tadi ada batas-batas ruangannya, ada kendaraannya. Apa saja kendaraan? Kita membuat jalan itu untuk memfasilitasi apa? Kendaraan penumpang atau kendaraan angkutan yang model yang sedang atau besar seperti trailer dan lain sebagainya dari pabrik, seperti di rumput itu kan angkutan dengan kapasitas besar, maka radiusnya harus beda. Kemudian kalau nanti di tingkat perkerasan, maka tingkat perkerasannya, kemampuannya juga harus beda. Strip tepian yaitu
daerah datar medan yang berkersnya dipasang dengan cara yang sama seperti jalur jalan, diadakan untuk menjamin ruang bebas. Jadi kalau kita sama-sama naik kendaraan, saudara akan lebih safe. Misalnya di kiri kanan itu ada pagar seperti dulu di Wonokromo itu. Kan trotoar itu ada pagarnya, terus di tengah juga ada pagarnya. Kita akan aman mengendarai. Karena apa? Kita tidak akan terbayangkan ada orang nyebrang. Jadi pasti aman di tengahnya ada ya, kecuali kalau jalan nekat ya, loncat gitu kan, tapi yang kelihatan. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam geometrik jalan. Kemudian kita mendesain tadi juga tingkat pelayanannya sampai apa? Jadi tingkat arus pelayanan, kecepatan arus maksimum. Jadi kita mengizinkan berapa sih? Seperti lupa di jalan tol itu kok masih ada rambu bulat 80. Itu kan kita sudah bayar kan seenaknya kita. Oh tidak. Karena keterbatasan lahan, karena keterbatasan kontur dan lain sebagainya, maka desainnya itu akan ditentukan oleh kecepatan tadi gitu ya. Kemudian ada volume harian, kemudian volume jam rencana. Juga ada volume harian rencana. Nah, ini klasifikasi. Ada yang tahu mengenai klasifikasi apa saja? Saya Pak, klasifikasi fungsi jalan, kelas jalan, medan jalan, wewenang penanganan jalan. Ya, baik. Jadi itu tadi, kalau kita mendesain, misalnya saja kita mau mendesain baju gitu ya. Ini baju untuk apa? Untuk baju untuk ibadah atau pesta. Klasifikasi jelas. Jadi di sini ada klasifikasi fungsi jalan. Sehingga berdasarkan fungsi jalan itu tadi, nanti kita akan mendesain apakah fungsi jalannya sebagai jalan arteri, apakah arteri yaitu jarak dan kecepatannya sudah ditentukan, ataukah jalan kolektor, ataukah jalan lokal. Kemudian ada klasifikasi menurut kelas jalan terkait dengan kekuatan perkerasannya. Ini ada arteri, kolektor, kelas apa? 1, 2, 3, 3A, 3B, dan juga tadi tipe kendaraannya, sumbu, berat. Klasifikasi menurut medan jalan yang saya ceritakan tadi, ada berbukit, ada datar, ada pegunungan, ini juga mempengaruhi dari fungsi atau desain dari geometrik jalan tersebut. Kemudian ada wewenang. Nah, wewenang menurut pembinaan. Nah, ini kita akan koordinasinya dengan siapa? Ini apakah jalan kabupaten, kota, atau provinsi, atau jalan nasional, atau jalan khusus seperti daerah pabrik, berdisier, apa itu khusus itu, pemiliknya khusus. Atau di pelabuhan Tanjung Perak itu pengelolanya beda. Pemiliknya pelabuhan. Nah, di dalam perencanaan tadi ada kriteria-kriterianya, yaitu kriteria kendaraan perencanaan. Kemudian ini kriterianya ada gambarnya, ada desainnya. Jadi kenapa kok ada standarisasi kendaraan, ada kir-kiran? Ya karena ini tadi orang tidak bisa seenaknya dibuat panjang baknya supaya muatannya banyak atau dibuat tinggi. Nanti akan di tempat-tempat terowongan tertentu dia akan terhambat, akan mentok dia. Aturan sekarang sekitar 5,1 meter jadi clearance yang paling tinggi dari suatu kendaraan itu. Juga kriteria mengenai volume rencana. Mau seperti apa volume rencana ini? Jadi kapasitasnya berapa? Kemudian untuk menghitung volume tentunya ada ekuivalensi dari mobil penumpang tersebut. Kemudian yaitu volume lalu lintas rencana, itulah yang kita rencanakan dalam geometrik sehingga kita bisa memperoleh fungsi jalan, memperoleh geometrik jalan yang sesuai dengan perencanaan yang akan kita gunakan. Mungkin saya kira itu untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan bisa dibaca lagi, kita bisa diskus mengenai apakah fungsi jalan, apakah kriteria jalan, apakah geometri jalan seperti itu. Saya kira itu. Akhirul saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ada pertanyaan dari saudara terkait dengan geometrik jalan, ya? Apa manfaat perencanaan geometrik jalan? Ya, baik. Jadi tentu saja kita merencanakan sesuatu ada maksudnya, ya. Secara umum perencanaan geometrik jalan adalah membuat bagaimana jalan itu dibuat berfungsinya nanti sebagai jalan yang aman, nyaman, dan ekonomis. Sehingga yang diperhatikan tidak hanya biayanya saja, tapi bagaimana pengguna jalan nanti aman dan nyaman. Itu ya. Makanya ada kriteria-kriteria tadi, ada kendaraannya, ada ukurannya, ada kecepatannya, ada populasinya, ada tanjakannya. Menjamin rasa aman dan nyaman. Di samping dari segi biaya, tetap ekonomi. Ada yang lain, monggo. Saya Pak. Ya. Hal apa ya Pak yang mempengaruhi perencanaan geometrik? Perencanaan geometrik seperti yang saya sampaikan tadi itu ada mengenai kecepatannya juga, mengenai tanjakannya juga, mengenai populasinya juga, mengenai ukuran dari kendaraan. Dan di dalam perencanaan tadi tentunya kita berkoordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, oleh karena itu perlu diperhatikan kewenangan dari pengelola jalan itu. Ya, kalau kita mendesain jalan kolektor, ini jalan kolektornya siapa? Punyanya kabupaten kan? Punyanya kota, punyanya provinsi, atau jalan nasional. Dan harus diperhatikan juga mengenai perundang-undangannya, misalnya jalan tol, itu syarat perundangan harus ketemu dengan jalan nasional. Tidak boleh jalan tol itu ketemu dengan jalan desa atau jalan kabupaten. Maka harus ditingkatkan fungsi dan geometrik dari jalan yang sebagai titik temu dari jalan tol. Saya kira itu. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, dan materi sudah ada di program LMS ya, di Unsuria ada LMS, bisa saudara download, kemudian saudara pelajari, dan silakan mencari referensi tempat lain, mungkin dari internet, dari YouTube atau dari jurnal untuk menambah wawasan dan terjadi diskusi di dalam perkuliahan di kelas ini. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video perkenalan pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga dapat memberi gambaran upaya saya dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.